Selamat datang kembali di kanal informasi terpercaya kita. Hari ini kita akan membedah sebuah pernyataan yang sangat berani dan transparan dari Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan kenaikan gaji dan kesejahteraan ASN serta pensiunan, ada satu pertanyaan besar yang menghantui publik. Bagaimana pemerintah bisa menjamin uang pajak kita dikelola dengan amanah? Bagaimana jika masih ada tikus-tikus di dalam sistem yang menggerogoti uang rakyat? Bapak Ibu sekalian, Pak Purbaya baru saja memberikan pernyataan yang membuat banyak pihak gemetar, terutama bagi mereka yang terbiasa main-main dengan aturan. Beliau secara terbuka membahas tentang pemecatan pegawai pajak yang terbukti tidak maksimal dan tidak amanah. Ini adalah sinyal bahwa era main mata di Kementerian Keuangan sudah berakhir. Beliau menegaskan bahwa reformasi bukan sekadar jargon, tapi tindakan nyata yang dimulai dari pembersihan internal. Lihatlah siapa yang sekarang berada di garis depan. Pak Purbaya menempatkan Dirjen Pajak yang masih muda, yang beliau sebut belum terkontaminasi, masih murni dan memiliki idealisme tinggi. Tidak hanya itu, untuk posisi Bea Cukai, beliau menunjuk Jenderal Bintang 3 dari TNI. Tujuannya jelas, agar orang-orang takut jika ingin mencoba bermain-main dengan aturan negara. Ini adalah langkah shock terapi yang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pak Purbaya menyampaikan pesan yang sangat kuat bagi rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak. Kita lupakan yang masa lalu, ke depan kita kerja bersih sesuai aturan, jangan macam-macam. Beliau memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin bertaubat dan bekerja dengan benar. Namun bagi yang sudah diproses secara hukum, tidak ada kata maaf. Ini adalah gaya kepemimpinan stick and carrot, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman berat bagi yang melanggar. Beliau menjanjikan bahwa jika para pegawai pajak berhasil menaikkan tax ratio atau rasio pajak kita, pemerintah akan memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan. Beliau sadar jika pegawai dimarahi terus tanpa dihargai, kinerja tidak akan maksimal. Namun, di balik itu, pengawasan akan diperketat secara drastis. Salah satu rencananya yang paling mengejutkan adalah melakukan random test di pelabuhan-pelabuhan. Bayangkan, seorang Menteri Keuangan akan turun langsung secara acak untuk mengecek alur barang di jalur merah dan jalur hijau. Beliau ingin memastikan apakah petugas benar-benar memeriksa barang sesuai aturan atau hanya sekadar formalitas. Pengawasan ini dilakukan secara mendadak sehingga tidak ada satupun petugas yang bisa bersiap-siap untuk menutupi kesalahan. Tujuannya satu, memastikan tidak ada kebocoran pendapatan negara di pelabuhan kita. Satu hal lagi yang menjadi sorotan tajam adalah masalah sistem Cortex. Pak Purbaya mengakui bahwa sistem ini sempat mengalami gangguan yang menghambat pelaporan pajak dan mengganggu pendapatan negara. Namun, beliau tidak tinggal diam. Beliau mengirimkan ahli IT terbaik dari luar lingkungan keuangan untuk membongkar kekusutan desain sistem tersebut. Hasil diagnosanya mengejutkan. Desain sistemnya dianggap kurang bagus dan berlapis-lapis, sehingga sering terjadi kendala bagi pengguna. Beliau dengan bangga menyatakan bahwa ahli IT dalam negeri kita tidak kalah pintar dari ahli asing. Meskipun sistem tersebut dikerjakan oleh pihak luar negeri, ternyata desainnya masih kalah rapi dibanding sentuhan ahli lokal kita. Pak Purbaya menargetkan bahwa dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, sistem Cortex akan kembali lancar. Ini adalah berita besar bagi para wajib pajak dan bagi stabilitas penerimaan negara kita ke depan. Namun Bapak Ibu, reformasi internal dan perbaikan sistem IT hanyalah langkah awal. Ada strategi yang jauh lebih besar lagi yang akan diterapkan Pak Purbaya untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan tarif pajak yang mencekik. Beliau memiliki visi tentang pertumbuhan ekonomi yang akan membuat kita semua merasa happy saat membayar pajak.
Visi besar beliau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terlebih dahulu. Logikanya sangat sederhana namun brilian. Jika ekonomi tumbuh pesat di atas 6%, maka secara otomatis pendapatan masyarakat dan dunia usaha akan meningkat. Dalam kondisi ekonomi yang sedang booming atau tumbuh tinggi, Pak Purbaya yakin masyarakat akan merasa lebih senang dan sukarela membayar pajak. Mengapa? Karena uang yang dimiliki masyarakat sudah banyak, sehingga membayar pajak tidak lagi terasa sebagai beban yang mencekik, asalkan mereka yakin uang tersebut tidak dikorupsi oleh petugas pemerintah. Inilah yang beliau sebut sebagai kebijakan pro-growth. Fokus utama pemerintah adalah membuat semua rakyat merasa enak dan sejahtera terlebih dahulu melalui kebijakan ekonomi yang pas. Beliau ingin kemakmuran meningkat secara merata, bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang atau pejabat saja. Pak Purbaya bahkan secara terbuka menyatakan bahwa beliau ingin hidup kita semua enak dan sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang diciptakan bersama. Selain fokus pada pertumbuhan makro, Pak Purbaya juga membawa oleh-oleh yang sangat menyentuh bagi warga di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, Kaltara. Beliau menceritakan temuan di lapangan di mana ada warga Indonesia yang terpaksa harus sering menyeberang ke Malaysia karena di wilayah mereka tidak ada jembatan yang menghubungkan ke wilayah Indonesia lainnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena warga kita seolah-olah terpaksa menjadi lebih dekat dengan negara tetangga akibat keterbatasan infrastruktur. Tanpa ragu, Pak Purbaya langsung mengambil tindakan. Beliau telah meminta kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian PU, untuk segera membangun jembatan di daerah tersebut. Beliau sudah menyiapkan anggaran sekitar 100 hingga 150 miliar rupiah untuk memastikan jembatan tersebut segera dibangun. Beliau bahkan menginstruksikan anak buahnya untuk menyisir anggaran yang ada agar bisa segera digeser guna membiayai pembangunan jembatan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pendapatan negara yang dikelola dengan baik akan langsung dikembalikan untuk kepentingan rakyat yang paling membutuhkan. Tidak hanya soal infrastruktur fisik, Pak Purbaya juga memiliki strategi unik dalam mengelola likuiditas negara. Beliau mengungkapkan rencana untuk menempatkan dana negara di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki pondasi kuat seperti Bank DKI dan Bank Jatim. Beliau menegaskan bahwa ini bukan menyuntik dana, melainkan menempatkan uang negara di bank-bank daerah yang memiliki permintaan atau demand yang kuat serta latar belakang anggaran yang sehat. Dengan menaruh dana di bank daerah yang kuat, pemerintah berharap ekonomi di daerah tersebut bisa berputar lebih cepat lagi melalui penyaluran kredit dan aktivitas perbankan lainnya. Semua strategi ini mulai dari menahan diri untuk tidak menaikkan tarif pajak, fokus pada pertumbuhan 6%, hingga pembangunan infrastruktur di pelosok menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha membangun fondasi ekonomi yang kuat dan adil. Pak Purbaya ingin membuktikan bahwa sistem keuangan negara bisa dikelola dengan efisien dan bersih tanpa harus selalu membebani rakyat kecil. Namun apakah rencana besar ini akan berjalan mulus tanpa hambatan? Bagaimana jika kondisi ekonomi global tidak mendukung? Di bagian ketiga nanti kita akan membahas tentang keberlanjutan atau sustenabilitas fiskal kita. Kita akan melihat bagaimana Pak Purbaya menjaga keseimbangan antara belanja besar-besaran untuk rakyat dengan kesehatan kantong negara. Kita juga akan mendengar pernyataan penutup beliau yang sangat dinanti-nantikan mengenai masa depan kesejahteraan kita semua di tahun 2026 ini. Tetaplah bersama kami untuk bagian penutup. Yang paling krusial, Bapak Ibu sekalian,
kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan yang sangat mendalam ini. Pertanyaan besar yang tersisa di benak kita semua adalah bagaimana pemerintah memastikan semua rencana besar ini tetap aman bagi keuangan negara dalam jangka panjang. Pak Purbaya secara tegas menyatakan bahwa beliau tidak akan membahayakan sustenabilitas kebijakan fiskal kita hanya demi keputusan yang terburu-buru. Beliau menjaga keseimbangan yang sangat ketat antara keinginan untuk menyejahterakan rakyat dengan kenyataan ketersediaan anggaran di kas negara. Beliau memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kondisi tahun 2026 nanti. Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh indikator ekonomi kita. Jika pada saat itu pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan tren yang bagus, pendapatan pajak meningkat secara alami tanpa tekanan, sistem teknologi informasi seperti Cortex sudah berjalan lancar tanpa kendala, dan kebocoran di sektor bea cukai serta pajak benar-benar bisa ditekan hingga titik nol, maka Pak Purbaya menjanjikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan. Beliau mengatakan, kalau naik semua kita bagi. Ini adalah komitmen bahwa setiap rupiah keuntungan dari efisiensi negara akan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat, termasuk para ASN dan pensiunan. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa semua ini harus dilakukan dengan cara yang pro-pertumbuhan atau pro-growth. Pak Purbaya ingin menciptakan ekosistem di mana semua orang merasa nyaman bekerja dan berusaha karena beliau percaya bahwa kemakmuran tidak akan datang secara instan tanpa kebijakan yang pas. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengoptimalkan kebijakan di tingkat daerah agar tidak ada lagi dana yang hilang atau terpotong tanpa tujuan yang jelas bagi pembangunan daerah itu sendiri. Beliau ingin memastikan setiap potongan atau alokasi anggaran benar-benar berdampak pada kehidupan warga di pelosok, bukan hanya tertahan di birokrasi. Kepercayaan diri Pak Purbaya juga terpancar dari cara beliau menangani ketergantungan pada pihak asing dalam hal teknologi keuangan. Beliau mengungkapkan bahwa meskipun sistem inti atau source code sistem pajak kita masih dipegang oleh pihak luar hingga akhir tahun, tim ahli IT dalam negeri sudah mulai bekerja untuk merapikan lapisan terdepan sistem tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Beliau dengan bangga menegaskan bahwa orang-orang Indonesia tidak lebih bodoh dibanding orang asing, dan kita mampu memperbaiki sistem kita sendiri demi kemandirian ekonomi bangsa. Sebagai penutup, pesan utama dari Pak Purbaya bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama para abdi negara dan pensiunan, adalah tentang harapan dan kejujuran. Beliau mengajak semua elemen untuk bekerja bersih, profesional, dan mengikuti aturan yang berlaku. Beliau siap memberikan insentif dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi, namun beliau juga tidak akan segan-segan bertindak keras terhadap siapapun yang mencoba mengkhianati amanah rakyat. Mari kita bersama-sama mengawal proses transformasi ini. Dengan sistem pajak yang semakin efisien, bea cukai yang semakin bersih, dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melonjak, masa depan kesejahteraan kita di tahun 2026 tampak semakin cerah. Semoga langkah-langkah berani yang diambil oleh Pak Purbaya dan tim Kementerian Keuangan ini benar-benar menjadi kunci pembuka gerbang kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah mengikuti rangkaian informasi spesial ini. Jangan lupa untuk terus memantau update resmi agar Anda selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya langsung dari sumbernya. Sampai jumpa di berita ekonomi selanjutnya. Tetap optimis dan salam sejahtera untuk kita semua.